Iya dong, astaga parfum. Parfum Revlon berkualitas dan tahan lama, alias wanginya awet banget. Kualitas parfumnya keren banget. Dan untuk masalah harga, terjangkau kok. Biasa, harga lama, harga itu kan. Buat kamu Kalau yang aku ingin kerepotan parfum kambing yang ya, wanginya tahan lama, disaut ya. Kalau merek dicariin ya. Pak Pram ngasih materi siaran itu Bu Iki isi lah di rumah gitu saya ini Produk berkualitas dan Pram tahan Prasetya lama Ahmad terjangkau. Ini lebih mantap lagi, cek IG dan TikToknya @_parfum atau bisa juga kontak langsung Siap, Pak. 0858 2297 1922. Pesona keharuman yang memikat. tak bisa ya. Terima kasih untuk Anda pendengar Irama FM yang masih berbahagia hari ini dan masih stay di 88,5, dan pastikan Anda jangan kemana-mana. Selepas ini Anda bisa simak informasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang mana mengajak semua puskesmas yang ada di Kabupaten Purworejo dalam program acara Talk Show Jumat Sehat 88,5 Irama FM Purworejo atau lagunya Pasti Infonya. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Irama FM, sehat. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya Pasti Infonya. Hai halo selamat pagi, apa kabarnya? Pagi menjelang siang aja deh gitu, oke. Buat anda semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia, penuh cinta hari ini. Ya dong, harus penuh cinta dan kosongkan yuk, kosongkan gelasnya, kosongkan pikiran kita semuanya. Kita akan isi dengan informasi-informasi yang bermanfaat buat anda pendengar Irama FM ya. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan juga mengajak puskesmas di Kabupaten Purworejo dalam acara program Talk Show Jumat Sehat pada kesempatan hari ini di tanggal 21 Februari 2025 ya. Jumat berkah, Jumat sehat begitu. Oke. Saya tidak sendiri artinya sudah hadir narasumber kita yang sudah siap untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya terkait stunting, mengenal stunting dan juga gizi buruk seperti apa, penyebabnya, gejalanya, pencegahannya seperti apa dan lain sebagainya. Oke. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah siap untuk memberikan informasi. Yang pertama ada Mbak Anissa Ayu Kurnia Putri, AMD Ahli Gizi ya. Boleh disapa untuk kameranya Mbak Anissa. Halo. Iya, kemudian ada Kak Ratri Setiorini ya, SKM dari Puskesmas Purworejo juga. Say hello. Halo. Oke. Coba untuk mic-nya bisa didekatkan lagi. Iya, say hello kembali. Halo. Gitu ya. Gimana kabarnya semuanya? Baik ya? Alhamdulillah Baik. sehat. Harus bahagia juga Ya. ya. Iya, sehat bahagia. Kalau misalnya nggak sehat, nggak bahagia, kayaknya jomplang aja sih, kurang imbang gitu deh. Oke, baik. Kita akan mengenal dari stunting, gizi buruk, penyebab, gejala dan pencegahan. Ini dari Puskesmas Purworejo. Iya. Gimana suasana Puskesmas Kabupaten Purworejo? Lagi aman. Lagi aman dan lagi aman damai ya. Lagi aman. Terkait stunting juga aman juga ya. Belum kalau itu. Ya masih perlu diusahakan lagi kalau yang Oke, stunting. baik. Lebih usaha lagi. Nah, kita mensosialisasikan informasinya makanya di Irama FM ya buat anda semuanya. Pokoknya nanti di-share kan ke teman-teman, ke saudara, ke siapapun yang memang membutuhkan informasi ini. Semuanya membutuhkan informasi stunting dan lain sebagainya. Oke. Mengenal stunting, gizi buruk, penyebab, gejala dan juga pencegahan seperti apa? Boleh dong diberikan kesempatan dulu untuk narasumber memberikan pengantar latar belakang kenapa kita mengangkat tema stunting pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin dari Kak Anissa boleh? Oke, jadi stunting udah lama banget di Indonesia menjadi prioritas kesehatan karena itu efeknya itu jangka panjang. Jadi nggak cuma jangka pendek tapi jangka panjang. Makanya itu sama pemerintah dijadikan prioritas. Nah, jadi secara gampangnya aja ya Mbak ya, stunting itu untuk anak-anak. Nah, itu dengan tinggi badan
tidak sesuai umurnya. Jadi kalau misal kita kumpulkan nih anak-anak usia 1 tahun, kalau yang stunting dia tinggi badannya lebih pendek dari teman-teman seusianya. Oh gitu. Gitu. Itu gampangnya. Kalau agak susah ya nih ya. Ada gampang ada susahnya gitu ya. Oke. Jadi kalau agak susahnya stunting itu bisa dilihat dari grafik di buku KIA yang warna pink itu. Oke. Setiap penimbangan biasanya kita langsung mengisi itu di tinggi badannya. Oke. Nah, nanti kita ngisi grafik, terus kita tandai. Nah, itu nanti kelihatan dia ada di interval yang mana. Jadi kalau dia stunting itu ada di interval standar deviasi -2 sampai -3. Terus kalau lebih dari -3 dia itu sangat pendek. Oke, itu kalau dari cara bacanya seperti itu. Kalau dari ibu-ibu biasanya yang merah, yang hijau, yang kuning gitu ya. Nah, kalau itu bisa dilihat biasanya ada, kalau yang stunting itu sudah di bawah garis hitam sampai garis merah, itu 2 garis paling bawah. Nah, kalau normal berarti di atas 2 garis bawah sampai atas. Sampai atas. Mbak Rata ingin menambahkan sedikit terkait stunting? Sama sih Kak, sebenarnya secara garis besarnya seperti itu tadi. Jadi cara gampangnya kita bisa memantaunya dari tadi buku KIA kalau setiap posyandu. Kan kalau balita kan pasti setiap 1 bulan sekali kan posyandu ya Kak. Nah, terkadang nih ibu-ibu ini kadang ada juga yang nggak terima kok bisa anaknya dikatakan stunting gitu. Padahal kan kalau misalnya stunting itu kan kadang dikaitkan dengan gizi buruk juga toh Kak. Nah itu jadi kadang ibu-ibu terkadang nggak terimanya seperti itu, padahal kita di lapangan gitu kayak misalnya kader misalnya ngisi KMS itu kan sudah sesuai dengan hasil pengukuran tinggi badan, berat badan anak itu tersebut kan, dan itu sudah ditarik grafik juga. Mungkin kebanyakan ibu-ibu tuh nggak mudengnya itu karena tidak memantau di bukunya, jadi kadang dia taunya anak sudah nimbang ya sudah, habis itu buku nggak dibuka, nggak dilihat dan nggak dibaca gitu kan. Padahal stunting itu kan bisa dicegah juga ya Kak, maksudnya. Tapi terkadang ibu-ibu banyak yang itu asalkan sehat, bisa Asal sehat, lari-lari, nah, ya itu. udah gitu. ya udah gitu. Iya sih biasanya gitu Iya. ya. Yang penting anak sehat gitu. Bisa lari-lari, bisa ngomong. Makan juga doyan semuanya. Iya gitu. Kok bisa dikatakan gizi buruk stunting gitu kan? Oke. Karena sekarang Tapi dengan statement seperti itu, apakah benar yang namanya stunting itu termasuk dengan gizi buruk juga? kalau Gak apa-apa. Oh ya, jadi beda ya stunting dengan gizi buruk. Jadi kalau stunting itu lebih fokus ke tinggi badan. Tinggi badan aja. Sedangkan gizi buruk itu fokus ke berat badan. Tapi mereka itu sama-sama kronis atau dia itu nggak datang Bestian, tiba-tiba, nggak datang tiba-tiba. tiba-tiba. Jadi dia udah ada jangka waktu yang lama, terus jadi terjadilah stunting, baru gizi buruk gitu. Jadi nggak tiba-tiba dia gizi buruk, tiba-tiba dia stunting, itu enggak. Oke. Tapi saya pernah mendengar kalau misalnya dari stunting itu memang apakah penyebab dari resiko kayak diabetes, hipertensi atau penyakit-penyakit yang seperti itulah menyeramkan gitu. itu jangka panjang ya. Jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Oh, berarti ada faktor jangka pendek Ya. juga ada faktor jangka panjangnya Ada, gitu. jangka panjang. Jadi kan kalau Oke. faktor jangka pendeknya tidak bisa diatasi tuh, dia nanti ke depannya beresiko juga yang jangka panjang itu toh Kak. Jadi kalau dari kecil dia nggak diantisipasi gitu, kalau sudah tahu dia stunting gitu. Oke, nanti kita akan bicara dengan lebih lanjut lagi faktor risiko yang seperti apa, jangka panjang dan juga jangka pendek begitu ya. Tapi sebelumnya kalau penyebab sebenarnya, penyebab utama, penyebab yang memang paling ini loh, penyebabnya asli gitu. Stunting itu apa sih gitu? Jadi faktor-faktornya itu yang pertama kurang gizi kronis dalam kurun waktu yang lama ya Kak. Jadi kalau misalnya itu dari umur 1000 hari kehamilan di perut ibu itu sampai 2 tahun. Tapi nanti jangka panjangnya itu kalau misalnya tidak diatasi di umur-umur itu, nanti ke saat dewasanya jika dia jadi terkena resiko jangka panjang itu. Terus selanjutnya tidak cukup protein dalam profesi total asupan kalori. Jadi kadang ibu-ibu kan taunya ini sudah cukup apa belum, yang penting sudah ada kandungan proteinnya, sudah ada karbohidratnya, sudah ada gizinya, nilai gizinya, tapi tidak memperhatikan itu tuh cukup enggak kebutuhannya buat si anak itu dalam kurun waktu umur anak itu tersebut Kak. Terus selanjutnya perubahan hormon yang dipicu oleh stres.
Terus sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak. Jadi kadang beda sih anak yang sehat sama stunting, kadang lebih rentan ya, lebih rentan terkena sakit gitu. Sakit atau mohon maaf Infeksi. ada agak lelah atau gimana itu? Kelihatan Tetap beda ya. secara fisiknya gitu. Lebih muda, terlihat lebih muda ya dari Iya. seusia Jadi kita. nambahin sedikit tadi yang dinamakan menderita infeksi di awal itu biasanya anak-anak itu kan kekebalan tubuhnya belum bagus. Jadi dia kadang-kadang suka tiba-tiba tertular penyakit TBC. Nah, TBC itu termasuk penyakit infeksi. Nah, karena dia sakit, jadi kan kayak asupan yang masuk dia untuk menyembuhkan sakitnya, bukan untuk pertumbuhannya. Jadi kalau itu tidak diobati, lama-lama dia jadilah stunting. Oke. Tadi yang dimaksud perubahan hormon yang memicu stres itu stres pada ibunya atau anak yang udah lahir berapa tahun stres gitu atau gimana? Lebih ke ibu tau. Lebih ke ibunya ya. Waktu hamil itu. Berarti waktu hamil 1000 tahun apa 1000 hari pertama. pertama. 1000 hari pertama ya. Oke. Kalau Kehidupan gejala kalau kita lihat mungkin bisa secara mata kita bisa lihat atau secara apa ya, oh dia daya otaknya, daya pikirnya dari anak tersebut atau seperti apa sebenarnya kalau bisa dilihat dari gejala stunting? Oke, jadi kalau gejala stunting yang pertama tadi yang aku bilang ya Mbak, dia lebih pendek dari anak seusianya. Itu udah pasti. Terus proporsi tubuh cenderung normal tapi anak tampak lebih muda atau lebih kecil dari usianya. Muda Dia itu wajah awet muda. Oh, awet muda. Masih kecil Banyak pun yang masih awet kebetulan muda. loh. Berarti kalau kayak kita bilang anak muda dulu kita stunting kali ya. Iya. Tahun-tahun 90-an tuh ada banyak loh sekarang orang muda. Berarti stunting. Oh, iya. Gitu. Dulu stunting ya kayaknya. Lu belum mengajari tadi dulu aslinya stunting. Wajahnya muda kecil gitu. Ya lebih imut dia, Imut ya? lebih imut. Wow, Kan kayak oke. misal umur 2 tahun setengah dengan 2 tahun kan udah agak beda itunya, aura-auranya. Nah, dia masih tetap kok sama dengan yang di bawahnya, umur di bawahnya. Terus berat badan juga untuk anak seusianya biasanya lebih rendah. Terus juga pertumbuhan tulangnya tertunda. Ya karena itu kan Pertumbuhannya tahu terlambat. pertumbuhan tulangnya Tulang. karena tinggi badan itu kan berkaitan dengan tulang juga kan. Begitu. Kalau misalnya anak-anak tersebut susah makan nih, tapi dia suka olahraga tuh, guys, basket biar tinggi itu, ada hubungannya nggak di situ? Atau percuma deh kalau misalnya gizinya kurang mau basket kayak mau olahraga yang bikin tinggi gitu atau bagaimana tuh? Tapi kalau itu kan biasanya udah remaja ya Mbak ya. Nah kalau stunting itu biasanya difokuskan di usia sebelum 2 tahun. Perbaikannya sebelum 2 tahun. Tapi ya biasanya emang anak-anak di bawah 2 tahun itu susah makan. Jadi biasanya perbaikannya nanti kalau udah 5 tahun terus pas udah bisa olahraga tuh. Ya ada yang kebetulan alhamdulillah dia jadi tinggi. Ada juga yang ya segitu-segitu aja terus walaupun dia udah olahraga, udah makan protein, minum vitamin ini itu gitu. Oke. Tapi ada itunya nggak? Ini sebelum ke dampak yang secara keseluruhan gitu ya. Misalnya dari tadi yang disampaikan 2 tahun ya, maksimal 2 tahun gitu, itu ada gejala-gejala stunting gitu ya. Terus kemudian pernah ada gejalanya sama orang yang nggak pernah ada gejalanya stunting. Itu ada ngaruhnya nggak ketika dewasa? Oh ini yang nggak pernah ada gejalanya hebat, akan pintar, akan cerdas. Oh ini yang punya gejala ya ada minusnya sedikit tentang otak dan sebagainya, itu gimana? Mungkin Kak Putri boleh. Dari aku, oke. Iya ada, jelas ada karena di saat itu kalau ada yang tadi gejala stunting itu kan dia berarti ada kekurangan asupan gizinya. Nah, asupan gizinya itu kan di masa pertumbuhan dia untuk memenuhi pertumbuhan otak juga. Jadi kan berarti dia pertumbuhan otaknya tidak optimal. Nah, itu kayak ya mohon maaf ya agak untuk nanti kalau udah di sekolah biasanya nilainya agak kurang, terus lebih lama untuk memahami pelajaran gitu. Oke, berarti kita kalau selama dewasa ini kurang memahami berarti bunyinya sedikit Mungkin ya bisa jadi. dampaknya kerasa sampai sekarang gitu ya. Oke lah, walaupun dampak itu terasa, walaupun sudah diatasi gitu ya, sudah benar-benar tidak stunting lagi gitu, tetap ada ngaruhnya gitu ya.
Kalau sudah teratasi sih insya Allah enggak. Soalnya Enggak. kalau sudah teratasi berarti kan kebutuhan gizinya, Sudah asupan tercukupi. gizinya sudah tercukupi, sudah bagus. Oke, baik, kalau begitu mungkin dari pencegahan stunting yang mungkin bisa kita lakukan, apalagi sebagai orang tua yang memang harus benar-benar intens dalam merawat anak buah hati kita semuanya begitu, itu seperti apa? Boleh dari kakak Putri juga boleh, Rati boleh, atau Kak Anissa boleh. Pencegahan kan? Pencegahan. Kalau pencegahannya untuk ibu hamil Mm-mm. dan yang sedang bersalin, yang pertama itu bisa dengan memantau kesehatan dari 1000 hari pertama kehidupan bayi secara optimal serta pengenanganannya juga. Terus selanjutnya melakukan pemisahan kehamilan. ANC biasanya 1 tahun itu minimal 3 kali ya. Tiga. Selama kehamilan. Selama kehamilan 3 Selama kali. kehamilan. ANC. ANC, antenatal care. Jadi kan kalau orang hamil itu wajib memeriksakan ANC ANC terpadu di terpadunya puskesmas. minimal di Khusus puskesmas. mom ya. Khusus. Oke. Terus ibu juga melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, bidan maupun dokter. Jadi kalau bisa ya, kalau sekarang mungkin sudah semuanya ya Kak di fasilitas kesehatan. Karena kan kalau dulu kan masih ada yang dukun bayi ya. Tapi sekarang Masih ada. sekarang dukun bayi masih Masih, ada, paling tapi pijat tidak tapi pijat bayi tidak boleh sekarang untuk membantu persalinan, Oh. tidak boleh. Kalau zaman dulu kan masih ada yang sama dukun bayi. Oke. Terus selanjutnya memberikan makanan tinggi protein, kalori serta mikronutrien pada bayi. Nah, itu mungkin fokus ke MPASI-nya nanti kalau di bayi. Terus selanjutnya orang tua harus melakukan deteksi penyakit menular dan juga tidak menular sejak dini. Terus yang selanjutnya menghilangkan kemungkinan anak terkena cacingan. Nah, ini cacingan sekarang juga lagi Februari gencar-gencarnya sedang itu ya, pemberian POPM kecacingan. Nah, itu sebagai salah satu pencegahan juga. Nah, itu untuk anak. Terus selanjutnya menghilangkan kemungkinan anak terkena cacingan sudah. Terus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan full. Nah, ini harus penting sekali karena anak kalau baru lahir sampai 6 bulan itu harus tidak boleh dikasih selain ASI. Selain Selain sedikit pun ASI, air meskipun- putih pun nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau udah tercemar air putih apa sedikit aja itu sudah nggak ASI eksklusif lagi, Kak. Oke. Terus selanjutnya Oke. melakukan diskusi dengan dokter kandungan untuk pencegahan stunting dengan baik. Nah, ini kalau saat ibu hamil dan sedang akan bersalin, ini pencegahannya, Kak. Terus Oke. kalau Aku nih. balita Oh iya, oke. Boleh ditambahkan? Kalau udah lahir nih ya, jadi kalau yang tadi waktu masih bayi jelas harus ASI eksklusif. Nah, itu kita udah zaman sekarang kan informasi banyak ya. Kayak sebagai ibu harusnya sekarang cerdas sih ya, kayak harus mengusahakan ASI eksklusif. Kalau di lapangan sih banyak kasusnya kayak ASInya masih keluar sedikit, susah gitu. Itu sebagai ibu yang cerdas sih harusnya langsung konsultasi ke tenaga kesehatan, ke ahli gizi atau ke bidan. Terus tetap mengusahakannya pelan-pelan gitu kan ya Mbak ya, karena kita sudah karena di banyak generasi-generasi yang cerdas gitu, bukan malah putus asa kayak langsung ASInya dihentikan susu formula gitu. Oke. Terus kalau untuk nanti sudah MPASI, diberikan MPASI yang baik, yaitu dengan mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Tapi yang paling penting dalam MPASI itu, di lapangan itu masih banyak yang mengira paling penting itu sayur sama buah. Padahal MPASI yang baik itu, paling baik itu yang makanan tinggi protein sama tinggi kalori dari karbohidrat. Nah, gitu. bisa dicontohkan yang tinggi protein, kalori, karbohidrat. Jadi kalau tinggi kalori, terus dari karbohidrat itu dari nasi. Nasi, kalau selain nasi berarti boleh dari kentang, ubi-ubian gitu. Terus kalau tinggi protein, jadi protein itu ada 2 macam, protein hewani sama protein nabati. Protein hewani itu dari ikan, telur, ayam, daging, dari susu. Jadi susu itu bukan penyempurna ya Kak ya sekarang. Jadi susu itu sumber protein hewani. Terus kalau protein nabatinya itu ada tahu, tempe, sama kacang-kacangan. Nah, kalau tadi sumber serat itu kan dari sayur sama buah-buahan. Nah, kalau sayur sama buah-buahan ya cuma tinggi serat. Nah, kalau kalau lauk tadi kan tinggi protein. Nah, yang untuk pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting untuk anak itu ada di protein. Gitu. Oke.
Kalau anak-anak otomatis di bawah usia apa setelah eksklusif berarti kan setelah 6 bulan ya. Itu proteinnya hanya di telur aja atau boleh kita konsumsi yang lain sebenarnya? Kan takutnya anak itu belum bisa nelen yang gimana gitu. Itu apa aja tuh? Nah, jadi untuk mulai MPASI semua makanan itu udah boleh dikasihkan apapun. Nah, itu nanti disesuaikan di bentuknya. Jadi setiap bulannya itu beda-beda. Jadi nah itu ibu cerdas tadi harus belajar MPASI-nya mulai dari 6 sampai 1 tahun itu beda-beda bentuknya. Jadi semuanya itu boleh dikasihkan, boleh untuk belajar anak makan, semuanya itu boleh, yang penting bentuknya. Oke, bikin list gitu ya, menu makanan. Iya, gitu ya. betul. Sekarang banyak banget itu konten-konten kayak sama gitu. bentuknya juga kadang mempengaruhi toh. Kadang anak kalau lucu-lucu itu kan mau sekarang. Iya. Kalau yang biasa tampilannya enggak. Kadang-kadang susah makan juga loh kalau misalnya ini apa sih ternyata Iya. nggak enak, aduh gimana lagi, si orang tua bingung juga gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari ASI eksklusif gitu ya, kita bicara ke ASI eksklusif, apakah sampai sekarang kalau bisa dideteksi ataupun bisa dilihat lah atau kira-kira saja begitu, apakah masih memang sempurna itu ASI eksklusif? Kadang-kadang kan ada orang tua yang mungkin ikut campur ya kan gitu kan, Iya. si anak nangis aja tuh boleh kasih inilah Iya, gitu. kadang orang zaman dulu banget ya Kak ya. Anak lahir tuh memang harus dikasih makan, dikasih ASI doang nangis, nggak kenyang katanya. Itu bagaimana cara menanggapi seperti itu? Itu tradisi sih ya. Jadi kalau misalnya orang zaman dulu kan seperti itu ya Kak tradisinya. Kalau misalnya anak lahir itu ya harus dikasih makan lah. Kalau ASImu tuh nggak bagus, nggak lancar, jadi anaknya nangis kurang kenyang, langsung deh nanti dikasih pisang loh. Dan sebenarnya kalau sekarang sih antisipasinya sih ke ibunya lebih tegas aja ya Kak, maksudnya lebih tegas ke orang tuanya, bahasanya ya ini ya demi kebaikan anaknya juga toh gitu. Jadi lebih ke ibunya yang lebih tegas bahwasanya ini anak yo harus aku ya kasih Apalagi mertua yang ngurus, ya. apalagi mertua kan sama kan menerangkan gitu harus dikasih Harus siap mental juga di situ. siap mental juga. Terus mungkin juga perlu banyak-banyak edukasi ke orang tua, karena orang tua kan tidak terpapar informasi Pasti terbaru jauh seperti dulu. kita. Terus juga ya itu peran suami juga ada Ya, Mbak, peran peran suami. suami. Nah, Peran seperti apa nih suami. bisa disampaikan? Peran suami. Mbak Ratri. Ya, di depan itu admin suami loh. Dengerin Mas. Masih jadi dengerin lah ya. Peran suami untuk Iya. apa? Untuk itu mencegah stunting gimana, kayak kalau mertuanya Ikut campiur. gimana tuh? Asik. Peran suami kan peran suami harus membela istrinya. Ya kalau terus juga ya harusnya update bela info suaminya ya terbaru. kan, cara itu juga Bela istrinya. bela istrinya Iya, ya, suami sorry. harus bela Sorry. istrinya. Bela istrinya dong, kan ya belanya ya lebih tegas juga lah kita ke suami sama ke mertua, ini anakku ya aku ya jadi sesuai Nah, ini kan peran suami berarti kan ya kalau harus ke mertua. menengahin toh, gitu. menengahin ke mertua, intinya kita harus juga jelasin juga ke suami lah ibaratnya biar dapat dukungan juga toh. Soalnya kita kalau nggak dapat dukungan juga kita diserang nanti kan sama mereka juga. Kita nggak dapat dukungan soalnya kita diserang dua-duanya. Antara kami berdua gitu ya. Oke, ya, memang betul ya. Jadi sang suami ataupun laki-laki memang harus tahu keadaannya, kondisi anak dan juga istri seperti apa, mungkin dari perasaan dan lain sebagainya gitu, untuk menghadapi orang tua kandungnya gitu ya, bahwa ini tuh harus begini ini bun gitu, daripada kita nanti ngomong sendiri malah tekan gede malah perang Iya, sendiri, bener. perang. Jadi lewat perantara suami gitu. Iya, biasanya. Berarti kalau seperti itu perlu dong yang namanya sosialisasi, misalnya di Puskesmas Purworejo mengajak orang tua dan juga mengajak suami untuk ikut kumpulan di mana, sosialisasi di mana gitu, di puskesmas atau di desa tertentu atau apa gitu. Oke, jadi kalau dari Puskesmas Purworejo itu ada program kelas ibu hamil. Oke. Ada kelas ibu hamil, biasanya ibu hamil itu kan terdata nih sama Bu Bidan. Nah, nanti Ibu Bidan membuat program kelas ibu hamil, itu menginformasikan tentang kehamilan, terus nanti tentang makanan, tentang stunting juga. Nah, itu untuk bapak-bapak nih bisa buat ikut sekalian atau ngajak orang tuanya sekalian, itu boleh banget. Jadi nggak ibunya nggak paham sendirian gitu loh. Terus juga kan ada tadi yang Mbak Ratri bilang ANC di puskesmas itu ya. Nah, itu juga udah jadi program wajib dari pemerintah.
Jadi ibu hamil pasti harus kontrol ke puskesmas. Itu pasti, walaupun dia mau kontrol di dokter spesialis, dia mampu kontrol di dokter spesialis, dia harus wajib kontrol di puskesmas. Dan Nah, wajib- tadi namanya Wajib gandeng suami harus ikut. oh Tadi iya, kita jangan ngantri. sendirian Bu, Harus udah punya dianterin. suami, kayak jomblo aja. Nanti berangkat diwajibkan aja sendiri. di dalam suratnya undangan Oh iya. hadir. Oh iya, Harus membawa bersama suami. suami. Kalau perlu Benar-benar sama mertua. ibunya mertua semua, iya kan. Jadi sekaligus diedukasi di situ ya kan. Jadi sang istri kan anyem, yang nyeneni ada dari pihak Iya. medis, gitu kan ya. Lebih ngena ya daripada kita menantu, lebih ngena ke anaknya. Iya dong. Oke, itu tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit ya dengan Irama FM begitu. Nah, di sini sudah ada yang gabung juga nih mendukung tuh. Ada 8122. Iya Kak, kayaknya harusnya ya di semua puskesmas menyarankan kalau misalnya ada pelatihan atau apapun yang berurusan dengan ibu hamil harus mengikut sertakan Iya, suami suami. dan juga ibu tuh. Itu bisa. sama kurang dukungan ya. Disampaikan. Soalnya banyak sih yang ibu hamil kurang dukungan ya. Iya, kurang benar-benar. dukungan. Nanti disampaikan ke Iya. dinas kesehatan Kabupaten Purworejo gitu ya. Boleh ya disampaikan besok di puskesmas ya kan disarankan untuk ada apa namanya itu Wajib hamil. Kelas ibu hamil Atau bisa bersama ANT harus dengan suami, Iya, harus itu. didampingin. harus ya wajib didampingin sama suami gitu kan. Kalau sama mertua juga boleh. Kalau misalnya yang serumah gitu Kalau ya. ya serumah pokoknya. ya betul, berarti cari waktu-waktu yang sekiranya banyak laki-laki tuh di rumah. Kalau Iya, kerja ya sudah, alasannya yang kan nanti penting kerja. ada- Alasannya. yang penting ada mertuanya. Iya, betul. Oke, salah satu di antara dua itu. Begitu ya. Ayo terima kasih ya buat teman semuanya, silakan yang mau bergabung kita ngobrol-ngobrol santai aja di SMS online juga WhatsApp 081 392 696 815 atau bisa juga nanti di YouTube-nya Irama FM LPPL Radio Irama FM YouTube, silakan chat aja langsung di situ gitu ya. Terus kemudian bisa juga di WhatsApp-nya saya juga boleh SMS online di WhatsApp sama nomornya